Nabi Musa mengatakan sakitnya sakaratil maut itu, andai kata seluruh penyakit yang ada di dunia ini dikumpulkan menjadi satu, maka tidak akan pernah bisa mengalahkan sakitnya sakaratil maut. Nabi Isa menjawab, andai kata kalian tahu di waktu kurban melihat kambing dikulitin, kulitnya hidup-hidup, dalam keadaan hidup, bukan dalam keadaan tidak bernyawa, itulah sakitnya sakaratil maut. Kalau kalian tahu sakitnya sakaratil maut itu bagaikan 1000 kali tebasan pedang, itulah sakitnya sakaratil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi biar masuk surga semuanya, amin. Biar ikhlas jawab salamnya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammadan ila kafatin nas wa anzala ma'ahul kitaba liyufarriqa bihi bainal haqqi wal batil wa bainal ma'rufi wal munkar wa hadana ila siratil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ناصحتين ناصحا وصامتا صدق الله العظيم. Hadratul Mukarram yang sangat kita muliakan, Sahibul Bait, Sahibul Musibah, Ayahanda Bapak Haji Waldi, dan sekaligus Ketua Majelis Taklim Bunda Hajah Lis Waldi, dan beserta keluarga yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Khusus kepada seluruh ibu-ibu jamaah pengajian rutin yang mudah-mudahan semuanya di malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Puji syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersua bermuajah kembali dalam rangka acara haul almarhum dan almarhumah yang pertama, yaitu Bapak Haji Abdul Rajib bin Tarmuji dan almarhumah Ibu Hajah Wanah binti Jannat. Tentunya hadir dan berguna kita tidak lain untuk mendoakan almarhum dan almarhumah, mudah-mudahan beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan terutama kita semua yang mendoakan di malam hari ini, insyaallah kita pun nanti ketika meninggal dunia akan didoakan oleh orang-orang lain, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu hadirin hadirat jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita hadir ke tempat takziah seperti ini, sering kita lupa bahwasanya di saat kita mengunjungi orang yang sedang berduka, itu hakikatnya adalah nasihat bagi kita yang masih hidup. Orang mati itu sebutan bagi orang yang masih hidup. Namun bagi orang yang meninggal, beliau tidak mati. Beliau hanya berpindah alam dari alam dunia menuju alam barzakh. Beliau masih hidup sampai saat ini. Cuma berbeda alamnya dengan kita semua. Dan semua di antara kita tinggal menunggu giliran kapan kira-kira jatah kita akan dipanggil oleh Allah. Hanya yang menjadi pertanyaan bagi kita semua adalah kapan kira-kira kita siap menghadap Allah? Jawab. Kapan kira-kira kita siap menghadap Allah? Malam ini siap? Siap, utangnya masih banyak besar. Besok juga belum siap, bulan depan belum siap. Inilah manusia, selalu belum siap ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan jujur ibu-ibu sekalian, sebenarnya kematian itu kita sendiri yang menentukan. Mau mati yang model bagaimana, itu hakikatnya kita yang bisa menentukan. Dijelaskan dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Catat baik-baik, dalam kitab Tanbihul Ghafilin ada 3 jenis kematian yang pasti akan melanda setiap manusia. Tinggal kita pilih mau mati yang seperti apa kita.
tiap manusia nanti akan menghadapi tiga ini. Yang pertama, ada istilah mati yang dicabut. Yang kedua, ada istilah mati yang lembut. Dan kemudian yang ketiga, ada istilah mati yang disambut. Sekarang saya mau tanya, ini setiap manusia pasti akan menghadapi tiga ini. Entah dia matinya dicabut, entah dia matinya dengan cara yang lembut, atau dia mati dalam keadaan yang disambut. Ini kita sendiri yang menentukan. Sekarang kalau saya tanya, di antara tiga ini kita milih yang mana? Siapa yang pengen mati dicabut? Siapa yang pengen mati dengan cara yang lembut? Gak ada. Yang ketiga, siapa yang pengen mati dalam keadaan disambut? Semuanya pengen mati dalam keadaan disambut. Ini kita jabarkan satu demi satu. Bagaimana mati dengan cara yang dicabut ini? Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati gharqa. Ada yang tahu artinya? Allah menyampaikan dalam surah An-Nazi'at, wan-nazi'ati gharqa. Demi malaikat pencabut nyawa yang mencabut ruh orang yang tidak beriman dalam keadaan yang sangat keras. Sekarang kalau kita tahu Bapak Ibu sekalian, orang yang meninggal dunia ini di antara para nabi punya pendapat masing-masing. Ketika Nabi Musa alaihissalam ditanya oleh pengikutnya, "Ya Musa, bagaimana rasanya sakaratul maut itu?" Nabi Musa mengatakan, sakitnya sakaratul maut itu, andai kata seluruh penyakit yang ada di dunia ini dikumpulkan menjadi satu, maka tidak akan pernah bisa mengalahkan sakitnya sakaratul maut. Ada lagi, Nabi Isa alaihissalam ketika ditanya oleh umatnya, kayak apa mati itu rasanya wahai Isa alaihissalam? Sakitnya sakaratul maut itu seperti apa? Makanya setiap nabi itu rata-rata ketika mendapatkan pertanyaan dari umatnya, bagaimana rasanya sakaratul maut, itu pasti nabi duluan yang diuji. Karena dia untuk menceritakan kepada umatnya. Dan ketika Nabi Isa alaihissalam ditanya oleh umatnya, bagaimana rasanya sakitnya sakaratul maut, Nabi Isa menjawab, andai kata kalian tahu di waktu kurban, melihat kambing dikulitin kulitnya hidup-hidup, dalam keadaan hidup, bukan dalam keadaan tidak bernyawa, itulah sakitnya sakaratul maut. Rasulullah punya pendapat yang berbeda. Ya Rasulullah, bagaimana sakitnya sakaratul maut? Rasulullah menjawab, kalau kalian tahu sakitnya sakaratul maut itu bagaikan 1000 kali tebasan pedang, itulah sakitnya sakaratul maut. Dan demi Allah, Rasulullah pernah menyampaikan wan-nazi'ati gharqa, ini disampaikan Allah Subhanahu wa taala langsung. Sakitnya sakaratul maut bagi orang yang su'ul khatimah, itu nyawanya bukan dicabut dengan cara yang lembut, melainkan dicabut dengan cara yang sangat keras, yang digambarkan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillahi min. Tadi ada yang pilih mati yang dicabutnya? Ada nak? Alhamdulillah. Ini digambarkan orang sekarat berhari-hari, tidak siap meninggalkan dunia. Bisa dilihat ciri-ciri fisiknya orang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah itu matanya terbelalak, badannya tegang, seolah-olah tidak siap menghadap Allah Subhanahu wa taala. Berat meninggalkan hartanya, berat meninggalkan anak istrinya, tidak ikhlas menghadap Allah, dibuat sekarat berhari-hari sehingga matinya dalam keadaan yang su'ul khatimah. Na'udzubillahi min. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, mati dalam keadaan yang lembut. Itu yang bagaimana? Ini saya cerita, orang yang mati dalam keadaan lembut itu lanjutannya tadi. Wan-nashiqati nashqa, demi malaikat pencabut nyawa yang mencabut ruh orang yang beriman dalam keadaan yang sangat lembut. Ini digambarkan begini Bu, orang yang meninggal dalam keadaan yang husnul khatimah ini, malaikat Israel ketika mencabut nyawa orang ini bingung, kewalahan. Ini dijelaskan langsung dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Ketika malaikat Israel diperintahkan oleh Allah, Israel cabut nyawa kekasihku, hambaku yang sangat beriman. Maka Israel bingung. Kenapa? Karena dia sudah mati dalam keadaan yang lembut. Dia sudah mati dalam keadaan yang sangat 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 lembut.
Ketika dicabut oleh malaikat Israel dari arah sebelah kanan, apa yang terjadi? Yang terjadi, amal sholatnya ini menolak. Tidak mau ruhnya lepas dari jasadnya, nggak mau, ditolak oleh amalan sholatnya. Gagal mencabut nyawa ruh orang yang beriman dari arah yang sebelah kanan, kemudian dia mencabut ruh dari arah sebelah kiri. Dicabut dari arah sebelah kiri, ternyata ditolak oleh amalan puasanya. Bingung malaikat, dicabut dari kanan nggak bisa, dicabut dari kiri nggak bisa, lalu kemudian dicabut dari arah kepala. Ketika dicabut dari arah kepala, subhanallah, ternyata amalan orang ini semasa hidupnya, yaitu amalan sedekah jariyah yang tidak mau dipisahkan dengan ruhnya. Jasadnya nggak mau lepas dengan ruhnya, gara-gara amalan sedekahnya. Bingung malaikat ini, dari kanan nggak bisa, dari kiri nggak bisa, dari kepala nggak bisa, satu-satunya jalan dari kaki. Ketika akan dicabut dari arah kaki, apa yang terjadi? Ditolak lagi oleh amalan orang ini yang semasa hidupnya meringankan langkah kakinya untuk duduk di majelis ilmu seperti ini. Maka Rasulullah menyampaikan, man sadaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang meringankan langkah kakinya datang menuju majelis ilmu, maka akan Allah ringankan langkah kakinya nanti masuk ke dalam surga Jannatul Na'im. Amin ya rabbal. Sekarang pertanyaannya, ibu pengen masuk surga apa enggak? Jawab, pengen masuk surga apa enggak? Kalau pengen jawabnya keras, pengen masuk surga? Jawab lagi, emang pantas? Jawab, emang ibu pantas masuk surga? Pantas saya. Saya kasih tahu sedikit, ibu pernah dengar ceritanya Nabi Adam? Nabi Adam, bapak moyang kita. Saya mau tanya, dulu tempatnya sebelum di dunia tempatnya di mana? Bu? Malah belum ditanya. Nabi Adam dulu tempatnya di mana? Surga. Sekarang pertanyaan saya, apa yang menyebabkan Nabi Adam diusir oleh Allah dari surga? Pertanyaannya, berapa kesalahan Nabi Adam? Enggak banyak, Bu, cuma satu. Dijelaskan dalam surah Al-Baqarah, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Adam, silahkan kau masuk ke dalam surga, nikmati semua karunia yang aku berikan untukmu di dalam surga ini. Jika engkau merasa kesepian di dalam surga ini, aku ciptakan Hawa sebagai teman engkau di dalam surga. Namun pesan Allah cuma satu, wa la taqrabu hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Namun pesanku satu, jangan sekali-kali kau dekati pohon khuldi ini. Kalau mendekati saya tidak boleh, apalagi sampai memakan buahnya. Ini hebatnya iblis menggoda Nabi Adam, yang sebenarnya jujur, laki-laki ini kuat mental imannya dibandingkan perempuan. Nah, yang bikin kita ini masuk ke dalam dunia ini gara-gara perempuan. Kita ini sebenarnya bukan penduduk bumi, aslinya kita ini penduduk surga dulunya. Karena terusir oleh Allah, akhirnya kita pindah di dunia ini. Apa kata iblis? Ada makan buah khuldi. Tidak. Allah melarang aku untuk memakan buah khuldi. Adam, aku sudah lama di dalam surga. Bayangkan, Bu, iblis itu ibadahnya dibandingkan dengan manusia, kita ini gak ada seujung kukunya. Demi Allah, iblis itu pernah sujud kepada Allah selama 80.000 tahun lamanya. Perbandingannya antara kehidupan di langit dengan di dunia ini berapa lama? Dijelaskan di dalam Al-Quran, fi yaumin kana miqdaruhu alf sanati mimma ta'udun. Perbandingan kehidupan satu hari di alam langit itu sama dengan 1000 tahun di alam dunia. Bayangkan kalau iblis sudah sujud kepada Allah sehari saja, berarti 1000 tahun beribadah di dunia ini, apalagi 80.000 tahun. Berapa juta tahun iblis pernah menyembah Allah? Gak ada seujung kukunya ibadah kita dengan iblis. Iblis itu bukan nama sebenarnya, nama aslinya Azazil. Itu nama dia yang mendapatkan julukan dari penduduk langit. Maka ketika iblis dikeluarkan dari surga, dua pilar malaikat menangis terseduh-seduh, yaitu malaikat Jibril dan malaikat Mikail menangis. Karena apa? Iblis itu di setiap lapisan langit mendapatkan julukan. Di langit yang pertama, iblis mendapatkan julukan Al-Aziz.
hamba Allah yang begitu takluk kepada Allah, yang begitu takut kepada Allah. Ada lagi julukan iblis al-abid, hamba Allah yang luar biasa hebatnya ibadahnya. Di setiap penduduk langit, iblis ini mendapatkan julukan 80.000 tahun. Bahkan malaikat itu, Bu, mereka ketika bertemu dengan Azazil ini, iblis, mereka berlomba-lomba untuk meminta doa kepada iblis. Saking hebatnya iblis, ibadahnya 80.000 tahun. Kemudian apa lagi? 60.000 tahun iblis itu pernah jadi dosennya malaikat. Jadi nggak tanggung-tanggung, bukan dosen Win lagi, dosennya malaikat. Yang jadi gurunya para malaikat itu iblis. Dan bukan hanya itu, 20.000 tahun iblis itu pernah diberikan wewenang oleh Allah untuk memegang kunci surga. Terhapus semua amal kebaikan iblis cuma gara-gara suruh sujud sama Nabi Adam nggak mau. Ana khairum minhu, khalaqani min nar wa khalaqahu min tin. Aku jauh lebih hebat ketimbang Adam. Adam anak kemarin sore baru diciptakan udah itu dari tanah. Khalaqtani min nar wa khalaqahu min tin. Aku diciptakan dari api, sedangkan Adam Engkau ciptakan dari tanah. Tidak ada kamusnya api harus tunduk kepada tanah. Inilah yang membuat Allah murka sehingga diusirnya iblis ini dari surga. Iblis itu dulunya di surga. Makanya dengan segala cara iblis ini dendam dengan Nabi Adam alaihissalam. Adamlah yang membuat saya keluar dari surga. Maka dengan segala cara dia akan menjerumuskan Adam dan anak cucunya sampai hari kiamat nanti untuk menjadi teman abadi nanti di dalam neraka. Na'udzubillah min. Itulah luar biasa iblis ibadah. Kita ini nggak ada apa-apa. Apa kata iblis kepada Nabi Adam? Makan Adam, engkau tidak tahu bagaimana nikmatnya buah khuldi. Kau tahu gak artinya khuldi itu apa? Khuldi itu berasal dari kata khallada yakhludu khuldan wa khuldanan, yang artinya kekal. Kalau engkau makan buah ini, maka engkau akan kekal di dalam surga. Itulah makanya Allah sentimen sama ente Adam. Allah gak pengen ente selamanya di dalam surga. Makanya gak boleh makan buah khuldi ini. Apa kata Nabi Adam? Aku tetap pada pendirianku. Allah melarangku untuk mendekati pohon. Akhirnya apa ibu bu? Gagal menggoda Nabi Adam, lari kepada Siti Hawa. Ngomong apa iblis sama Siti Hawa? Hawa, bujuk suamimu untuk makan buah khuldi. Itu kekal. Kalau kau makan buah khuldi, kau akan kekal di dalam surga. Akhirnya luntur imannya Siti Hawa, makan buah khuldi. Makan dapat satu. Kemudian iblis ngomong apa? Ajak lagi suamimu agar bersama-sama di dalam surga selamanya. Akhirnya apa? Nabi Adam yang tadinya kuat imannya karena digoda oleh perempuan, akhirnya takluk juga Nabi Adam. Suamiku, kalau memang engkau sayang kepadaku, apakah engkau ingin di dalam surga kekal bersama? Iya, aku ingin bersama engkau kekal di dalam surga. Kalau gitu makan buah khuldi ini. Aku ingin selamanya di dalam surga. Bingung akhirnya Nabi Adam, akhirnya makan bu. Ikut makan buah khuldi, baru makan satu, Siti Hawa makan dua. Apa yang terjadi? Nabi Adam baru sampai tenggorokan, Allah bentak kedua-duanya. Adam, Hawa, surga bukan tempat hambaku yang membangkang. Keluar engkau dari surga. Saking kagetnya Nabi Adam, buah khuldi yang dia makan ngacet di tenggorokan. Tuh lihat, makanya cirinya laki-laki kalau punya apa namanya? Jakun. Itu berarti cucunya Nabi Adam. Karena tadi makannya baru satu. Perempuan tadi makannya duluan. Makannya berapa? Makannya berapa? Macetnya mohon maaf di dada. Akhirnya jadilah sampai sekarang. Alhamdulillah. Kenapa saya bilang alhamdulillah? Alhamdulillah macetnya di dada. Coba kalau didengkul. Gak kebayang itu nenek-nenek kalau lagi mau ngetekin anak buka begini. Itu asbabun nuzulnya, kita harus tahu. Iblis itu dengan sedemikian rupa menggoda. Makanya luar biasa, ketika digoda orang yang mau meninggal dunia ini, dicabut nyawanya dari sebelah kanan gak bisa, dari kiri gak bisa, dari kaki gak bisa. Karena dia semasa hidupnya senang datang ke masjid untuk sholat berjamaah, senang memakmurkan majelis taklim. Saking senangnya amalnya ini dengan jasadnya, dia gak mau pisah. Lalu apa yang terjadi? Bingungnya malaikat Israel ini kemudian menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb,
Bagaimana ini orang? Kenapa wahai Israel? Ini kekasihmu. Aku cabut nyawanya sesuai dengan perintahmu ya. Dicabut dari semua penjuru, namun seluruh amal kebaikannya menolaknya. Mata ke sini. Lihat apa sih? Udah, masih siap ngaji nggak nih? Masih siap ngaji terus? Ini sampai jam berapa kita ngaji? Sampai jam berapa? Kebetulan saya ditunggu di tempat almarhum Haji Kocak. Kebetulan malam hari ini malam ke-5. Tadi diminta untuk ngisi tausiah juga di sana. Mudah-mudahan 2 menit lagi lah ya. Nah, sampai di mana barusan? Ngadep sama Allah, ya Rob, ini hambamu kekasihmu yang luar biasa. Aku cabut nyawanya, seluruh amal yang menolaknya. Bagaimana caranya mencabut nyawa hambamu ini ya Rob? Apa pesan Allah Bu kepada malaikat Israel? Pesannya cuma satu. Israel, gampang kalau pengen engkau mencabut nyawa kekasihku. Bagaimana caranya ya Rob? Tunjukkan sesuatu yang dia sukai. Tunjukkan sesuatu yang dia idamkan. Tunjukkan sesuatu yang sangat dia impikan semasa hidup. Akhirnya turun lagi Bu malaikat Israel ini persis di hadapan jasadnya orang yang beriman ini yang dalam keadaan sakaratul maut. Masya Allah, apa yang dilakukan oleh malaikat Israel? Malaikat Israel mengembangkan sayap yang sebelah kanan. Ditunjukkan apa Bu? Gambar taman keindahan surga, keindahan taman surga. Masya Allah, wajah orang yang beriman ini berseri-seri wajahnya sumringah. Wajahnya bersinar melihat surga. Ini loh calon tempatmu nanti di dalam surga. Baru dikasih lihat tamannya, udah terbelalak matanya. Senangnya luar biasa. Nggak cukup sampai di situ, apalagi Bu, malaikat Israel menebakkan sayap yang sebelah kiri. Dikebakkan sayap yang sebelah kiri, ditunjukkan foto bidadari yang nanti akan menemaninya di dalam surga. Masya Allah, tersenyum tadi orang yang beriman. Lagi asik-asiknya melihat pemandangan yang ada di hadapannya, tiba-tiba nyolong-nyolong malaikat Israel ini nyabut nyawanya. Saking senangnya melihat pemandangan yang ada di hadapannya, sampai-sampai ruh terlepas dari jasadnya, dia nggak merasakan sakit sedikit. Maka diibaratkan orang yang meninggal dalam keadaan yang husnul khotimah ini bagaikan sehelai benang yang ditarik dari dalam tepung, nggak berserakan sana sini. Inilah orang yang mati dalam keadaan yang lembut, atau yang sering kita sebut dengan istilah mati dalam keadaan yang husnul khotimah. Pengen Bu? Pengen? Tadi nggak ada yang cuci tangan. Nah, yang terakhir tadi mati dalam keadaan apa? Yang terakhir mati dalam keadaan yang disambut. Siapa nih tadi tunjukkan? Ini saya langsung cerita aja. Mati dalam keadaan yang disambut. Ini ada satu cerita. Di zaman Rasulullah ada seorang pemuda. Pemuda umurnya masih belasan tahun, belum nikah anak muda ini, tapi sudah ditinggal pergi oleh kedua orang tuanya. Dan kedua orang tuanya ini meninggalkan, Masya Allah, begitu banyak warisan. Lalu kemudian anak muda ini bingung, ya Allah, saya sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Saudara nggak punya, orang tua nggak punya, siapapun nggak punya. Sebatang kara tapi punya harta segitu banyak. Dan di saat baru saja orang tuanya meninggal dunia, turunlah wahyu Allah dalam surah At-Taubah ayat 111. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan bahwasanya Allah akan mengganti seluruh hartamu, jiwa baik raga maupun seluruh harta benda yang kau miliki dalam hidupmu, yang kau belanjakan di jalan Allah, Allah akan gantikan kontan dengan surga Jannatul Na'im. Masya Allah, begitu turun ayat ini, anak muda ini langsung semangat. Semangatnya apa? Dia langsung menghadap Rasulullah, menghadap Panglima Khalid bin Walid. Dia menyatakan diri untuk mendaftarkan diri sebagai mujahid Islam. Dia serahkan seluruh harta kekayaan peninggalan orang tuanya untuk peperangan. Dia ikut mendaftarkan diri menjadi mujahid. Tapi tolong wahai Panglima Khalid bin Walid, sisakan aku sebilah pedang dan seekor kuda untuk
modal aku berjihad di jalan Allah. Akhirnya diterimalah anak muda ini. Singkat cerita, umat Islam saat itu akan bertempur dengan orang-orang kafir di pertengahan jalan karena perjalanan begitu jauh. Istirahat mujahid-mujahid Islam ini dan semuanya dalam keadaan istirahat tertidur. Kerjaan anak muda ini apa, Bu? Di saat orang-orang Islam, pejuang-pejuang Islam istirahat, anak muda ini nyariin rumput buat kuda-kuda seluruh pejuang-pejuang Islam. Saking banyak yang diberikan makanan, nyari rumput sebegitu banyaknya, akhirnya tanpa disadari kelelahan anak muda ini. Sambil dia nyender di bawah pohon kurma, dia tertidur antara tidur dan tidak. Tiba-tiba ada orang yang paruh baya, tiba-tiba nyamperin anak muda. Anak muda, ikutlah denganku. Mau kemana, Bang? Ikutlah denganku. Ada seseorang yang ingin bertemu dengan kau. Jalanlah anak muda ini. Siapa itu? Namanya Putri Al-Aina Al-Mardiyah. Jalan akhirnya anak muda ini, sampailah ketemu dengan satu sungai. Di situ dilihat ada perempuan cantik-cantik, ada 10 orang, semuanya berpakaian kuning. Wahai anak muda, kata bapak-bapak tua tadi, engkau bertanyalah kepada perempuan-perempuan itu, tanyalah kepada mereka, di mana Putri Al-Aina Al-Mardiyah. Akhirnya nanya ke anak muda, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, begitu melihat wajah perempuan tadi, luar biasa cantiknya perempuan ini, belum pernah dia lihat semasa hidup. Siapakah di antara kalian yang bernama Putri Al-Aina Al-Mardiyah? Aku diperintahkan oleh temanku tadi untuk menemui dia. Apa kata perempuan yang 10? Tidak satu pun di antara kami yang bernama Putri Al-Aina Al-Mardiyah. Lalu kalian ini siapa? Perempuan tadi kompak menjawab, kami adalah pelayannya Putri Al-Aina Al-Mardiyah. Masya Allah, cantiknya kayak gitu dibilang pelayan. Saya yakin perempuan itu kalau satu ditaruh di kaki, Bang Amsyar mau kawin lagi. Cantik-cantiknya luar biasa. Lalu kemana aku harus menemui Putri Al-Aina Al-Mardiyah? Wahai anak muda, teruslah kau jalan lurus, nanti kau akan ketemu rumahnya Putri Al-Aina Al-Mardiyah. Jalan lagi anak muda tadi, bukan ketemu rumah, tapi ketemu sungai lagi. Air itu mengalirnya air susu. Ada lagi 10 perempuan pakai pakaian biru semuanya. Ditanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan rupanya 10 perempuan yang kedua tadi jauh lebih cantik dari perempuan yang pertama. Siapakah di antara kalian Putri Al-Aina Al-Mardiyah? Apa jawab mereka? Tidak satu pun di antara kami Putri Al-Aina Al-Mardiyah. Kalian siapa? Kami pelayannya Putri Al-Aina. Masya Allah, penasarannya luar biasa. Kalau pelayannya kayak gini, kayak apa Putri Al-Aina Al-Mardiyah? Semangat pemuda ini sampai nggak ketemu 7 lapis sungai dia dapati hanya perempuan lagi mandi. Dan tidak ada satupun di antara mereka Putri Al-Aina Al-Mardiyah. Semuanya itu pelayan-pelayan. Sampai akhirnya di lapis yang ke-7 ini, kemudian pemuda ini berjalan lagi. Kemudian ketemu perempuan yang lagi main ayunan di bawah pohon. Kelihatan dari belakang rambutnya lurus panjang. Ini bukan film Dono, begitu ditutup, naik bukan. Ketika pemuda ini menghampiri perempuan yang lagi main ayunan di bawah pohon, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nengok tadi perempuan, pingsan anak muda tadi. Masya Allah, cantiknya luar biasa perempuan tadi. Dan demi Allah gak ada seujung kukunya dengan 7 perempuan yang dia lihat tadi, 7 lapis tadi. Ditanya, apakah kau Putri Al-Aina Al-Mardiyah? Sabar wahai anak muda, aku bukan Putri Al-Aina Al-Mardiyah. Masya Allah, siapa engkau itu? Aku asisten pribadinya Putri Al-Aina Al-Mardiyah. Masya Allah, bayangin Bang, asistennya kayak gitu gimana? Saya udah gak bisa ngebayangin itu, Masya Allah. Lalu kemana aku harus menemui Putri Al-Aina Al-Mardiyah? Lanjutin gak ceritanya? Lanjutin gak? Kita lanjut setelah pariwara berikut. Kemudian pemuda ini diperintahkan oleh asisten pribadinya tadi, wahai pemuda yang soleh, lihat di depanmu ada istana yang megah. Di sanalah singgasananya Putri Al-Aina Al-Mardiyah. Masuklah engkau ke dalam rumah itu, temui Putri Al-Aina Al-Mardiyah, karena dia sudah rindu sekali ingin berjumpa dengan engkau. Wah, semangat pemuda ini bangun dari pingsannya tadi, lari masuk ke dalam rumah ke istananya Putri Al-Aina Al-Mardiyah.
melihat perempuan yang cantik sekali, molek luar biasa, lagi tiduran di ranjang. Pemuda ini iseng Bu, sambil megang spring bednya Putri Al-Aina. Masya Allah empuknya. Ini andai kata kelereng dilemparin di atas spring bed, setahun nggak berhenti. Saking empuknya. Langsung pemuda ini dengan semangatnya, Assalamualaikum, apakah kau Putri Al-Aina Al-Mardiyah? Waalaikumsalam. Baru dengar suaranya gemeteran pemuda tadi, begitu membalikan wajahnya pingsan untuk yang kedua kalinya. La haula wala quwwata. Ternyata asistennya itu gak ada lagi ujung kukunya, Putri Al-Aina Al-Mardiyah cantik. Akhirnya begitu tersadar, anak muda itu melihat Putri Al-Aina Al-Mardiyah ada di hadapannya, langsung lari bergegas pengen memeluk Putri Al-Aina Al-Mardiyah. Lalu apa kata Putri Al-Aina? Sabar wahai anakku, belum waktunya kita bareng-bareng. Ketika semangat anak muda ini pengen meluk perempuan tadi, dibangunin sama Panglima Khalid bin Walid. Bangun. Wis deh. Kirain serius, gak taunya ngimpi. Ternyata mimpi anak muda. Bangun wahai anak muda. Lihat pasukan kafir ada di hadapan kita. Ambil pedangmu, naik ke atas sudah kita berjihad di jalan Allah. Semangat anak muda ini. Naik ke atas kudanya tanpa instruksi dari Panglima, tiba-tiba dia berada di barisan yang paling depan. Ketika semua mujahid umat Islam mengumandangkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia beda. Al-Aina Al-Mardiyah, Al-Aina Al-Mardiyah, paling depan. Dia tebas itu batang lehernya orang kafir. 1, 2, 3, 4 sampai ke 10 dia akan menghujamkan pedangnya di leher orang kafir yang ke 10. Tiba-tiba tombak bersarang di dada pemuda. Masya Allah, terjatuh dia dari atas kudanya, belum sampai mencium tanah badannya, 10 bidadari yang dia temui dalam mimpinya tadi sudah menyambut ruhnya orang, sambil mengatakan, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, hamba Allah yang saleh, pulanglah engkau menghadap Allah. Engkau akan disambut bersama orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang mati dalam keadaan yang disambut. Siapa Putri Al-Aina Al-Mardiyah itu? Siapa? Putri Al-Aina Al-Mardiyah adalah ratunya bidadari nanti di dalam surga. Ini hadiah untuk laki-laki. Saya sering kalau menyampaikan kajian ini, saya diprotes sama mak-mak, Ustaz, kalau laki kita enak-enakan sama bidadari, sama Putri Al-Aina Al-Mardiyah, terus kita perempuan diapain? Dianggurin nanti di dalam surga. Bu, ibu jangan pesimis. Demi Allah, casing ibu begini modelnya ini itu cuma di dunia. Ibu yang hitam, yang gemuk itu casing di dunia. Yang nenek-nenek itu cuma casing di dunia. Di surga nggak ada nenek-nenek. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, nanti manusia akan dibangkitkan oleh Allah di dalam surga, umurnya antara 30 sampai 40 tahun, lagi segar-segar. Jadi nggak begini modelnya ibu nanti. Bahkan ketahuilah ibu-ibu sekalian, yang menjadi ratu dari segala ratu bidadari nanti tidak lain adalah istri kita masing-masing. Jadi kecantikan bidadari, secantik apapun bidadari nanti di dalam surga, pangkatnya cuma pelayannya manusia. Ibu nanti cantiknya luar biasa, mengalahkan putri-putri yang ada di dalam surga. Maka laki-laki suami tidak akan pernah mau selingkuh melihat istrinya sudah gak ada yang landingin. Ini kabar gembira buat Bu, jangan pesimis, yang badannya gemuk sekali, ya Ustaz, nanti laki saya gimana di surga? Saya dianggurin sama enggak, Bu. Semuanya nanti akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan muda. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dikatakan nanti manusia masuk ke dalam surga usianya 30 sampai 40 tahun, dan ketampanan manusia nanti di dalam surga itu seperti tampannya Nabi Yusuf alaihissalam. Sabarnya manusia nanti di dalam surga akan Allah tanamkan sifat sabarnya seperti sabarnya Nabi Ayub alaihissalam. Tingginya manusia nanti di dalam surga seperti tingginya Nabi Adam alaihissalam. Bayangin Nabi Adam tingginya berapa? 60 hasta.
60 hasta segini, 60 tinggal kali berapa meter itu. Kayak gitu tingginya manusia nanti dibangkitkan oleh Allah. Jadi nggak kecil-kecil begini. Semua yang manusia nanti dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan sempurna. Dan insya Allah kita tergolong salah satu di antara mereka. Amin. Ya Rabbal. Makanya hati-hati, ibu. Malam hari ini saya mau tanya, ibu sudah pernah mendapatkan kiriman surat dari malaikat Israel? Bu. Oi. Udah pernah dapat WhatsApp dari malaikat Israel? Belum? Ini saya kasih ciri-cirinya. Orang tua kita dulu bilang begini, kalau uban sudah mulai berkabur, mata sudah terlihat kabur, telinga sudah terdengar seperti suara sepur, gigi satu persatu sudah mulai gugur, makan yang enak tinggal bubur, tempat yang layak tinggal udah ada yang mulai ubanan rambutnya. Itu utusan dari malaikat Israel. Artinya kita disuruh siap-siap. Itu utusannya sudah datang satu. Benar bu? Yang laki-laki hati-hati kalau sudah mulai sakit-sakitan, gampang masuk angin, itu ciri-ciri yang kedua. Malaikat Israel sudah kirimkan utusan kepada kita. Dan ini artinya apa Bapak Ibu sekalian? Agar supaya kita semua siap. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Gak ada yang sempurna manusia dan gak ada yang abadi. Semua manusia akan dibangkitkan oleh Allah dan akan dimatikan oleh Allah kembali. Maka dijelaskan dalam surah Al-Mu'minun, nanti manusia akan mati dan akan dibangkitkan lagi di padang mahsyar, dan disitulah manusia akan mempertanggungjawabkan seluruh amal kebaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa bertanggung jawab atas semua yang ada pada diri kita nanti di hadapan Allah. Sebab yang dimintai nanti ada 4. Lan tazulu qaddama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu 'an arba'in fi hisabih. 4 hal yang akan dimintai nanti di akhirat. Yang pertama, wa an umrihi fina abnahu. Umur aku titipkan kepada engkau, kau gunakan untuk apa? Jadi pertanyaannya, ibu pengen umur yang panjang? Pengen umur yang panjang? Jawab, pengen umur yang panjang? Pilihannya 2, pengen umur yang panjang tapi banyak dosanya, atau umur pendek tapi pahalanya banyak? Ayo pilih mana? Gak ada pilihan ketiga, pilihannya cuma 2. Pengen umur yang panjang, banyak dosanya, atau umur pendek tapi pahalanya banyak? Pasti kita mintanya yang ketiga. Ustaz pengen umur yang panjang tapi banyak pahalanya. Benar gak bu? Makanya kita minta, Allahumma inna nas'aluka umran tawilan wa barikan nafi'ah. Umur yang panjang, berkah dan manfaat. Untuk apa umur panjang kalau kita gak bisa beramal baik? Umur panjang tapi malah justru banyak dosa-dosanya. Maka kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umurnya dalam taat dan ibadah. Dan kita nanti akan dibangunkan kampung di dalam surga oleh Allah. Kampung Kacit nanti versi surga. Kampung Rengas tapi insya Allah kampung versi surga. Raudhah min riyadil jinnah. Nanti surga, kampung surga itu masya Allah indahnya luar biasa. Walaupun saya belum pernah masuk, tapi digambarkan banyak dalam sebuah hadis, manusia akan menunggu-nunggu kematiannya supaya cepat agar bisa cepat-cepat masuk ke dalam surga. Itu dijelaskan dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Mudah-mudahan kita semua nanti sama-sama andai kata dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah dalam keadaan yang husnul khatimah. Amin. Ya Rabbal. Dan kita pun juga minta kepada Allah, mudah-mudahan wabah Covid-19 ini segera Allah akhiri, segera Allah angkat dari tengah-tengah kita, dari bumi Indonesia ini, sehingga kita bisa leluasa lagi menuntut ilmu, berkumpul, berjabat tangan, sholat berjamaah bareng lagi, tidak harus direnggangkan safnya, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul ila hadratir rasul biniyatil maghfur. Al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum kita doa, mari sama-sama kita bersolawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashghil al-zalimin bil-zalimin
Allahumma salli ala وأشغل الظالمين وأخرجنا من بين سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Sekali lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil الظالمين وأخرجنا من بين سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wal 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik wa ila jama'atil qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min syarqil ardi wal maghribiha bariha wa bariha. ونعوذ إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ونعوذ إلى روح Bapak Haji Abdul Rajib bin Tarmuji ثم إلى روح Ibu Haji Wanah binti Jaman. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'afwanhum wa akrim nuzulahum waj'alil jannata mathwahum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum wa wasi madkhalahum bi rahmatika ya Allah ya Rabbal alamin. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم اجعل قبرهم قبرة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من حفار النيران. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ادفع عنا الولاء والبلاء والغنى والفحشاء والمنكر والطاعون والشيوخ المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. إلى اللقاء مع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.